Tabea, selamat pagi. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, minggu ini adalah minggu Advent keempat. Lilin yang kita nyalakan melambangkan damai yang Allah hadirkan ke dalam dunia melalui kelahiran Yesus Kristus. Kiranya damai Kristus menyertai kita semua yang datang untuk memuliakan Tuhan. Mari saudara, rame-rame katong kumpul, katong sombat Tuhan Yesus. Mari gandonge sama-sama katong puji Tuhan Yesus yang paling manis.
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Salam sejahtera per katong semua, damai Tuhan beserta katong. Dan besertamu juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, pela gandong adalah sebutan yang diberikan kepada dua atau lebih negeri atau desa yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Pela gandong sendiri merupakan gabungan dari kata pela dan gandong. Pela adalah suatu ikatan persaudaraan, sedangkan gandong mempunyai arti saudara. Jadi, pela gandong merupakan suatu ikatan persatuan dengan dasar perjanjian saling mengangkat saudara. Pela gandong menjadi sebuah hal yang dibanggakan bagi masyarakat Maluku. Dengan budaya dan filosofi yang diwariskan secara turun-temurun ini, mereka belajar untuk menghargai orang lain yang berbeda, hidup di dalam toleransi, dan terlebih mengasihi sesama layaknya saudara walaupun berbeda. Dalam pela gandong terkandung janji untuk hidup saling menolong satu sama lain, dan mereka diikat untuk melakukan janji itu. Bahkan ada sanksi adat yang tegas jikalau mereka mengingkari janji pela gandong dari nenek moyang mereka. Jemaat Tuhan, setiap janji yang telah dibuat adalah mengikat dan harus dilakukan. Tidak peduli kondisi dan situasi yang dihadapi, janji adalah janji. Makanya setiap kali seseorang hendak berjanji, ia harus melakukan dan menepati janji itu apapun yang terjadi. Allah telah berjanji kepada umat-Nya untuk menyelamatkan mereka yang selama ini hidup dalam dosa dan nafsu keegoisan. Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia menjadi penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Janji Allah adalah pasti dan manis. Semua manusia telah ditebus oleh kematian Kristus, dan kita pun menjadi manusia yang terbebas dari jeratan dosa. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau
Jemaat Tuhan, marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku segala pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, tetapi juga penuh dengan kesombongan, sehingga sering mengandalkan kemampuan kami sendiri. Seketika kami jatuh, kami baru melihat dan mengandalkan-Mu. Ampunilah kami, Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami, karena kami terus-menerus khawatir terhadap hidup kami. Ketakutan kami terkadang mengalahkan iman kami. Keresahan kami akan masa depan membuat kami hilang pengharapan. Padahal Engkau berjanji untuk senantiasa menyertai kami melalui setiap perjalanan hidup kami. Ampunilah kami, Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan umat-Mu yang berseru kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, kepada kita yang telah mengaku segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah Tuhan dalam Yeremia 33 ayat ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dengan segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam kawanku, salam
Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Setia firman, doa. Dipersilahkan kepada teman-teman dari STT Setia untuk mengangkat pujian.
Semuanya bersukacita, semuanya bergembira, menyambut kedatangan Sang Penebus dosa. Hari ini seluruh dunia pun bersukacita. Haleluya. Menyambut kedatangannya, menyongsong kelahirannya, Yesus Kristus Sang Raja. Semuanya bersukacita, jangan berkidung dan meriah. Oh haleluya, hosana bagi Raja. Mainkanlah kecapi damai, gambus rebana dan sangkala, jerajang dan nafiri, serta tari-tarian, semuanya memuji namanya. Hari ini telah lahir bersama dunia, Yesus Tuhan. Semuanya bersukacita, semuanya bergembira, menyambut kedatangan Sang Penebus dosa. Hari ini seluruh dunia pun bersukacita. Haleluya. Menyambut kedatangannya, menyongsong kelahirannya, Yesus Kristus Sang Raja. Semuanya bersukacita, dengan mazmur kidung dan meriah. Oh haleluya, hosana bagi Raja. Mainkanlah kecapi damai, gambus rebana dan sangkala, jerajang dan nafiri, serta tari-tarian, semuanya memuji namanya. Semuanya bersukacita, dengan mazmur kidung dan meriah. Oh haleluya, hosana bagi Raja. Mainkanlah kecapi damai, gambus rebana dan sangkala, jerajang dan nafiri, serta tari-tarian, semuanya memuji namanya. Serta tari-tarian, semuanya memuji namanya. Semuanya memuji namanya. Mari Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, seperti pujian yang kita dengar sama-sama, kita mau puji Tuhan dengan menyiapkan hati untuk mendengar suaranya.
Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, bila di pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama melihat janji Tuhan dalam hidup kami, bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak pernah dilupakan, dan kami mensyukuri itu semua Tuhan. Bila pagi hari ini kami masih bisa bangun tanpa kurang sesuatu apapun, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa bergerak dengan bebas, itu semata-mata karena cinta kasih Tuhan yang besar atas hidup kami. Karena Kau tidak pernah melupakan satupun dari kami. Dan bila sebentar kami juga akan mendengar firman-Mu, kami mau bersama-sama belajar dari pembacaan firman Tuhan. Biarlah itu juga menjadi proses yang baik bagi kami untuk tidak melupakan janji-janji-Mu. Karena kami percaya ya Tuhan, janji-Mu ya dan amin sekarang dan selamanya. Biarlah hati kami terbuka padamu, pikiran kami terarah padamu, maka sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Di dalam kerendahan hati kami memohon kehadiran-Mu dalam hati dan pikiran kami. Hikmat-Mu dan bijak-Mu melingkupi kami. Demi Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan di dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 dengan judul perikop di atas, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hamba-Mu Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kukatakan kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku yang mengambil engkau dari padang ketika penggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kujalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku
membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menuntun tempat bagiku umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian akan kandunganmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Musuh pun tidak
orang takkan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawan-lawannya dari hadapannya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Sudah ku ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku sudah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku mau menegakkan anak cucumu. Ku bangun tahtamu turun-temurun. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Telah ku tinggikan seorang lihan dari antara bangsa itu. Aku sudah mendapatkan dia, Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyak yang kudus. Maka tanganku tetap meneguhkannya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Dan orang-orang pun yang membencinya akan ku bunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Oleh karena namaku, sungguh oleh karena namaku, sehingga tanduknya akan meninggi, akan meninggi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Dan aku akan memuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, dia akan berseru, Bapa-Ku, Kepala-Ku, Domba-Ku, keselamatan.
selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Aku hendak memperkenalkan kesetiaanmu Tuhan, dengan mulutku turun temurun sampai selama-lamanya. Pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Firman Tuhan, mari sudah puji Pak Tuhan, Dia itu yang bisa bikin ngoni percaya lebih tambah kuat. Karena ngoni so dengar kabar baik tentang Yesus Kristus yang kita jaga kasih tahu pak orang-orang. Kabar baik itu so lama sekali, so deng ratus-ratus tahun orang bolong tahu. Tapi sekarang baru Tuhan Allah kasih tahu petorang manusia. Kabar baik itu Tuhan Allah so janji pa nabi-nabi dulu. Kong Dia suruh dorang tulis itu supaya semua orang yang dari semua suku bangsa tahu. Kong dorang boleh jadi percaya deng iko pa Yesus. Tuhan Allah itu selalu ada sampai selama-lamanya. Mari torang puji pa Tuhan Allah, Dia yang tahu semua-semua. Torang puji deng hormat terus-terus pa Dia sampai selama-lamanya. Karena apa yang Yesus Kristus so bikin untuk torang. Amin. Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Waktu Elizabeth sudeng badang 6 bulan, Allah suruh malaikat Gabriel pipar Maria di kota Nazaret di provinsi Galilea. Maria ni parampuang parawang. Dia sobatu nanggang deng Yusuf. Yusuf ni Raja Daud pung anak cucu. Malaikat tu bilang par Maria kata, "Salam Maria, ale dapat berkat besar dari Tuhan. Antua ada deng ale." Maria tacigi pas dengar malaikat bilang begitu. Lah dia bilang dalam hati kata, "Salam nih, akang pung arti apa Terus malaikat tu bilang kata, "Jang taku Maria, barang ale dapat berkat besar dari Allah. Ale ni nanti deng badang, abis itu ale pung anak laki-laki satu jadi. Ale musti kasih nama dia Yesus. Dia ni nanti jadi orang besar. Deng ada yang bilang kalau dia tu Allah yang paling tinggi pung anak. Tuhan Allah nanti angkat dia par jadi raja sama deng dia pung moyang Raja Daud. Dia jua nanti pegang kuasa par semua anak-anak cucu bangsa Israel tarus-tarus." Maria bilang kata, "Bagaimana akan bisa jadi begitu? Barang beta balong pernah tidur dengan laki-laki." Malaikat bilang kata, "Tuhan pung roh nanti datang par ale. Tarus Allah yang paling tinggi dari semua pung kuasa tu akan tutung ale. Tagal itu ale pung anak tu seng ada dosa sama sekali. Lah orang bilang kata dia ni ala pung anak. Ale pung saudara Elizabeth yang sutua tu jua, yang dulu orang bilang dia seng bisa punya anak, mar sekarang nih dia ada deng badang so 6 bulan lai. Barang Allah bisa bikin apa sah?" Maria bilang kata, "Kalau memang mesti begitu macam yang ale bilang, beta tarima sah. Barang beta ni Tuhan pung orang suruh-suruh lai." Lah malaikat tu pergi kasih tinggal Maria. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Nyanyi
Tabea. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan dari STT Setia. Hari ini tema kita adalah janji yang manis. Kita memasuki Advent yang keempat. Ada yang tahu siapa dia? Nih kita nggak bikin kuis siapa dia sih. Cuman adakah yang pernah melihat atau membaca bukunya? Siapa dang? Nick, ya. Namanya Nicholas. Nicholas kalau pakai belakangnya Nicholas James Wojcik. Bacanya begitu, susah Bapak Ibu ya. Dia dilahirkan 4 Desember 82. Jadi masih muda, 35 tahun. Bahkan lebih tua dari saya. Dia adalah seorang evangelis, Kristen evangelis di Australia, dan dia lahir dengan sindrom yang namanya tetra amelia. Apa sih tetra amelia itu? Tetra amelia adalah ketika lahir dia tidak memiliki tangan dan kaki. Dia hanya punya sedikit telapak kaki dengan jari-jari yang kecil, dan orang-orang menjulukinya chicken drumstick karena kayak kaki ayam. Ketika dia lahir, ibunya tidak mau gendong dia. Dan ibunya menolak untuk mendekati dia. Tapi ayahnya yang kemudian perlahan-lahan mengimani bahwa ada sebuah rencana Tuhan yang besar yang mau Tuhan kerjakan pada Nick. Bukan sebuah kisah yang menyenangkan pada awalnya Bapak Ibu. Bahkan mungkin kalau saya jadi orang tua Nick, saya juga akan terpukul ketika melihat anak yang lahir tanpa kaki dan tangan. Dan mungkin saya akan bertanya, Tuhan, bukankah janjimu adalah memberi yang terbaik, tapi yang di depan mata saya tidak bisa melihat sesuatu yang baik. Saya melihat anak yang cacat. Saya melihat anak yang mungkin akan tumbuh dengan dibully oleh banyak orang. Saya melihat anak yang mungkin tidak punya masa depan, tidak akan punya pekerjaan. Dan Bapak Ibu tahukah, Nick ini adalah lulusan dari satu universitas di Australia, Griffith University, dan dia punya gelar sebagai akuntan dan financial planning. Dia lulus dengan baik. Dia punya seorang istri keturunan Jepang. Dia punya 4 orang anak. Dan sekarang dia menjadi penginjil dan motivator. Yang kita bisa membayangkan bagaimana caranya dia punya anak begitu. Kalau Maria bertanya, kita belum punya suami begitu ya. Bagaimana dia bisa punya anak? Karena dengan keterbatasan demikian. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itulah rancangan Tuhan, itulah janji Tuhan. Bahwa Tuhan punya janji yang manis sama kita. Tuhan punya janji yang indah buat kita. Kalau di sini ada just because I don't understand God's plan does not mean that He is not with me. Ketika kita nggak ngerti janji Tuhan, kita nggak ngerti apa sih yang menjadi rencana Tuhan buat kita, tapi bukan berarti Dia tidak bersama dengan kita. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana janji Tuhan itu dinyatakan. Pertama-tama kita akan mau melihat latar belakang janji Tuhan pada Raja Daud. Ada 3 hal yang melatar belakangi janji Tuhan kepada Daud. Yang pertama adalah bangsa Israel pada awalnya kan hidup mengembara. Mereka hidup di padang gurun dari satu tempat ke tempat lain, enggak pernah menetap. Mereka hidup di kemah-kemah. Mereka hidup di padang gurun yang tidak bisa dibuat bangunan apapun. Bangsa Israel mengembara. Dan akhirnya ketika dimulai masa Daud menetap dan mulai beradaptasi dengan kehidupan yang baru dalam masa kerajaan. Tentu berbeda ya Bapak Ibu. Ketika kita bicara dari pengembaraan begitu ya. Orang yang tidak punya rumah, gak pernah menetap. Kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan, itulah padang gurun.
dihantui dengan berbagai macam binatang yang bisa menyerang, melumpuhkan, kelaparan, tidak ada air. Sekarang menetap. Segala sesuatunya tersedia. Segala sesuatunya ada. Mulai berada di kota yang baik dengan kepemimpinan Raja Daud. Dan disitulah Daud tentunya ingin yang namanya membangun rumah Allah. Rumah Allah kan tadinya bentuknya cuma kemah suci. Yang dibongkar pasang sepanjang puluhan tahun. Hampir 40 tahun. Rumah Allah itu dipindah-pindah terus. Jadi mungkin kalau sebagai raja dia pengen, aduh Tuhan, saya mau sekali bikin rumah buat Engkau. Saya mau sekali membangun rumah buat Engkau. Masa Tuhan mengembara, masa Tuhan ada di kemah, sedangkan saya tinggal di istana yang terbuat dari kayu aras. Kayu aras adalah kayu yang sangat keras. Kayu yang sangat berkualitas. Bahkan kok ditanya lebih keras mana aras dengan jati, lebih keras aras Bapak Ibu. Aras itu bisa tumbuh di batu dan menjulang tinggi. Semakin lama, semakin tua, kualitas kayunya justru semakin baik. Jadi luar biasa, Daud rasanya rindu sekali, oh Tuhan, kita mau buat rumah buat Tuhan. Jadi sebetulnya normal kalau Daud minta untuk membangun rumah Allah. Dia pengen membangun bait Allah. Tapi firman Tuhan bilang kepada Nathan, walaupun pada awalnya Nathan bilang, ya sudah lakukanlah apa yang kau inginkan. Tapi kemudian firman Tuhan datang, bilang sama hambaku Daud, bukan dia yang akan membangun. Tapi siapa? Salomo, betul sekali. Salomo anaknya. Nah Bapak Ibu, kalau kita jadi Daud begitu ya, Tuhan bilang, enggak bakal kamu yang bikin, anakmu yang bikin. Rasanya gimana? Bisa jadi dua kan? Yang pertama mungkin kita akan rasa, aduh Tuhan terima kasih, saya gak usah susah payah. Nanti anak saya yang susah payah, begitu kan? Atau yang kedua, oh Tuhan kenapa gak saya Tuhan? Kenapa harus anak saya? Tuhan gak percaya sama saya bahwa saya bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ada kemungkinan dua perasaan itu kan. Tapi puji Tuhan, perasaan yang dimiliki Daud adalah, oh Tuhan terima kasih. Tahu dari mana? Pembacaan berikutnya yang tadi kita gak baca. Dalam 2 Samuel 7 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-29 diberi judul oleh LAI, doa syukur Daud. Daud mengucap syukur. Bukan hanya karena bukan dia yang membangun bait Allah, tapi karena janji Tuhan yang diberikan kepadanya. Bukan soal saja pembangunan bait Allah. Tuhan tahu isi hati Daud. Tuhan tahu perasaan Daud bagaimana ia ingin sekali namanya punya Allahnya itu punya rumah. Kenapa? Karena Daud dibimbing luar biasa. Daud dipegang luar biasa sama Tuhan ketika ia di dalam pengejaran Saul. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan sembunyikan dia dalam sayap Tuhan. Makanya Daud bisa mengatakan, Tuhan kaulah gembalaku yang baik. Dari manakah pertolonganku? Ku layangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Daud merasakan betul bagaimana Tuhan menolong dia. Daud merasakan betul betapa Tuhan mengasihi dia. Dia yang sebetulnya tidak bisa apa-apa. Yang hanya bisa mengembalakan domba dan bermain kecapi. Itu tadi kita baca dari Samuel. Tuhan mengambil dia ketika dia sedang mengembalakan domba. Itu latar belakang janji Tuhan kepada Daud. Apa janji Tuhan kepada Daud? Bahwa Tuhan akan membangkitkan keturunan Daud. Bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Bahwa keturunan Daud akan membangun bait Allah. Bahwa keluarga dan kerajaannya akan kokoh di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Daud cuma mau bangun rumah Tuhan. Tapi lihat apa yang Tuhan berikan kepada dia. Tuhan memberikan lebih dari yang Daud bayangkan. Tuhan memberi lebih dari yang Daud impikan. Tuhan memberi lebih dari yang Daud hasratkan. Dia memberi janji-janji yang luar biasa. Yang kalau dibilang Daud yang udah mati,
Janjinya baru terlaksana. Apalagi kalau bicara tentang Yesus sebagai keturunan Daud. Daud berapa tahun hidup sebelum Yesus? Teman-teman dari STT setia ada yang hafal? Daud hidup berapa ratus tahun sebelum Yesus? Berapa ya? 400? Nah, 500? 600? Sekitar 600 sampai 700 tahun. Atau 1000? Banyak orang teolog mengatakan ada yang 1000 tahun. Dari Daud ke Yesus itu bisa sampai 1000 tahun. Karena dari kitab terakhir perjanjian lama saja sampai perjanjian baru itu 400 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa membayangkan Daud sudah mati, dia belum bisa lihat itu janji Tuhan, gitu ya. Tapi Daud tetap berpegang pada firman Tuhan. Janji Tuhan kepada Maria. Anak yang dikandung Maria akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Allah mengaruniakan tahta Daud kepada Maria. Kepada anaknya Maria. Maria itu bukan keturunan Daud. Yang keturunan Daud adalah Yusuf. Yusuf yang keturunan Daud. Maria hanyalah istri Yusuf, tunangan Yusuf saat itu. Tapi Maria diberikan kesempatan untuk mengandung anak Allah. Sebuah hal yang luar biasa. Allah mengaruniakan tahta Daud, bahkan menjadi anaknya Maria akan menjadi raja atas kaum keturunannya sampai selama-lamanya. Kerajaannya juga tidak akan berkesudahan. Maria saat itu usia berapa Bapak Ibu masih ingat? Kurang lebih 12 sampai 15 tahun. Anak sekecil itu, anak sekecil itu menerima janji Tuhan seperti ini, bagaimana memahaminya? Gak mudah mungkin bagi Maria. Bahkan untuk menjadi ibu pun kan perlu belajar. Perlu belajar, setiap ibu perlu belajar bagaimana menangani anak, bagaimana caranya memandikan, bagaimana caranya menggendong, bagaimana caranya mengganti popok, bagaimana caranya menenangkannya ketika mulai rewel. Karena Yesus pun sebagai bayi saya membayangkan dia juga banyak menangis, dia banyak mengompol. Maria di usia 12 sampai 16 tahun harus mengandung dan mengasuh seorang anak. Kalau kita pikir, kok Tuhan mau janji sama Maria, janji yang begitu besar, janji yang begitu agung kepada seorang anak kecil. Nanti kita lihat kenapa. Sekarang yang kita lihat adalah persamaan dulu janji Allah kepada Daud dan Maria. Janji Allah kepada Daud dan Maria, janji Allah tidak langsung diterima oleh Daud dan Maria, setuju? Kalau dibilang bahwa Yesus menjadi besar, Maria lihat Yesus mati. Maria lihat Yesus mati. Iya, Maria sebagai ibu melihat Yesus tergantung di atas kayu salib. Bahkan itu ada di dalam nubuatan Simeon. Kalau Bapak Ibu pernah membaca tentang Simeon dan Hana di dalam Lukas 2, Simeon mengatakan kepada Maria ketika Maria datang ke bait Allah untuk menyunat Yesus, mengatakan begini, nanti kamu akan ditusuk hatinya. Kita lihat sama-sama ya. 2 Samuel, kita buka sama-sama. 2 Samuel ayatnya yang ke-35. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saya ulang sekali lagi. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran dan hati banyak orang. Simeon ini sedang bicara sama siapa? Dengan Maria. Di awalnya memang mengatakan bahwa sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan yang ada daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan bangsa-bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Tapi dia bisa ngomong sama Maria, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Apa maksud Simeon di sini? Simeon sedang menubuatkan kematian Yesus. Jadi kalau Maria malaikat bilang sama Maria bahwa janji di slide sebelumnya bahwa Maria itu keturunannya akan kokoh untuk selama-lamanya, akan diberikan tahta Daud. Dia nggak melihat itu. Yang
yang dia lihat adalah anaknya yang tergantung di atas kayu salib. Bisa saja kalau kita jadi Maria, Tuhan mana janjimu? Tuhan bilang bahwa lewat keturunanku ini, tahta Daud akan diberikan kepadanya. Ini bukan tahta, ini sesuatu yang menyakitkan, bahkan mempermalukan. Orang yang disalib itu dipermalukan, disiksa, dipermalukan, dipampang, dipajang untuk dilihat orang banyak. Oh, ini orang berdosa, oh ini orang punya salah. Dan Maria bisa saja akhirnya kemudian gak mau lagi percaya dengan Allah. Mana janjimu? Tapi enggak, Maria hidup tetap di dalam kekudusannya. Maria tetap menjalani kehidupannya walaupun susah, walaupun tidak menyenangkan. Dia tahu bahwa Yesus mau dibunuh oleh banyak orang. Banyak orang berencana untuk membunuh, dia tahu, bukannya dia enggak tahu. Semua desas-desus itu ada. Tapi dia sebagai ibu, dia cuman memendam, menyimpan, mengingat janji Tuhan pada dia. Karena dia tahu Tuhan Allah Bapanya akan memberikan terus yang terbaik. Tidak ada saksi lain yang hidup ketika janji itu terwujud. Dan kita tahu bahwa janji tersebut terwujud berdasarkan catatan yang berusia ratusan tahun. Kita juga baru tahu begitu ya ketika kita baca firman. Kalau kita tidak baca firman, kita nggak tahu janji itu. Janji yang usianya ribuan tahun, ratusan tahun itu terwujud lewat diri Yesus Kristus. Dan terwujud juga lewat kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai bagian dari kerajaan Allah. Tahtanya kokoh kan? Karena Yesus tetap punya pengikut dimanapun, banyak sekali. Dan dalam rangkaian kisah dan peristiwa tersebut, janji Tuhan menjadi jiwa dan warna. Jadi dalam rangkaian kisah tersebut, kisah yang kita baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu isinya janji Tuhan yang dari awal dia nyatakan kepada manusia. Bahwa dia tidak akan meninggalkan manusia. Dia tidak akan membiarkan manusia sendirian. Dia tidak akan memusnahkan kembali manusia dengan air bah. Dia memberikan janjinya lewat pelangi. Dan sampai saat ini dia nyatakan kesetiaannya. Walaupun manusia sudah semakin hari semakin buruk, tapi dia nyatakan kesetiaannya. Dia tidak menghukum, dia mengingatkan, dia merangkul. Dan itu yang dia lakukan terus menerus. Kesamaan respon Daud dan Maria. Mereka tidak nagih janji Allah. Mana janjimu Tuhan? Mana janjimu? Kenapa engkau biarkan saya mati sebelum melihat dan menyaksikan janjimu? Kenapa Tuhan Yesus, anak yang saya lahirkan, yang kau janjikan, bla 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 bla. Kenapa sekarang malah jadi mati? Lalu kemudian malah jadi hidup penuh dengan ketakutan. Ketika Yesus mati kan hidup penuh dengan ketakutan para pengikutnya. Tapi mereka tidak menagih, mereka hanya tetap hidup sebagai alat Allah untuk menggenapi janji Allah. Itu yang dilakukan Daud dan Maria. Tetap menjalani tugas dan tanggung jawab serta panggilan mereka sebagai hamba Allah. Kini, apa yang dapat kita pelajari tentang janji Tuhan dari kisah Daud dan Maria? Kalau dikatakan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin, bisakah kita mengimaninya dengan sungguh? Atau kita hanya mengatakan ya dan amin ketika pendeta mengatakan amin, amin, benar, ya gitu ya. Bukan dengan hati yang sungguh bahwa memang Tuhan berjanji dan akan menggenapinya walaupun membutuhkan waktu yang panjang. Bisakah kita mengimani janji Tuhan adalah sesuatu ya dan amin? Mungkin agak sulit. Maka kita akan melihat betapa proses yang luar biasa yang Tuhan izinkan bicara soal janji. Ada orang mengatakan, bukan hanya orang, teolog, dan termasuk kisah-kisah di dalam Alkitab menyatakan hal ini. Tuhan tidak pernah memanggil orang yang berkualitas. Benar gak sih? Tuhan tidak memanggil orang yang berkualitas, tapi dia akan membuat orang pilihannya berkualitas. Rekan-rekan setuju? Bapak Ibu setuju? Setuju. Karena gak ada satupun dari kita yang sempurna, betul?
Itulah yang dialami oleh Daud dan Maria juga. Daud hanyalah pengembala kambing. Kalau harus dibandingin sama kakak-kakaknya yang jago perang, badannya besar, jago perang, sedangkan Daud cuma kemerah-merahan begitu kan. Dibilang kan kurus, kemerah-merahan, main kecapi begitu kan, sambil duduk di bawah pohon, kena angin semilir aja mungkin dia ngantuk begitu kan. Kalau dibilang berkualitas, mungkin saat itu dia tidak punya kualitas apapun dibanding kakak-kakaknya. Kalau bicara soal Maria, anak 12 tahun bisa apa? Banyak orang mengatakan begitu, anak 12 tahun, 15 tahun bisa apa? Sukanya senang-senang. Sukanya memuaskan hati. Tapi lihat betapa Tuhan punya cara yang kreatif untuk membawa orang-orang yang luar biasa menjadi luar biasa di dalam tangannya, di dalam rancangannya, sampai akhirnya janjinya itu terwujud. Tuhan tidak memanggil orang yang berkualitas. Tuhan memanggil orang yang punya hati dan membuat dia jadi pribadi yang berkualitas. Maria diproses Tuhan sedemikian rupa. Sehingga ketika ia memandang anaknya yang di atas kayu salib, dia menyerahkan anaknya kepada Allah Bapa. Ketika dia memandang anaknya yang tertunduk di atas kayu salib, dia mengatakan dalam hatinya, mungkin dia bergumul dalam hatinya, Tuhan jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Begitu juga Daud. Dari yang pengembala saja akhirnya bisa belajar pedang. Dia bisa memimpin sebuah bangsa yang besar, bukan hanya memimpin domba. Mimpin domba sama memimpin orang beda. Kalau domba ditarik lehernya, ditarik lagi lehernya, kalau masih bandel dipatahin kakinya. Terus akhirnya deket sama dombanya. Nah orang kan gak mungkin ditarik lehernya, betul? Kalau orang mulai nakal gitu kan ya. Ada umat yang mulai nakal, ada pendeta yang mulai nakal, Tuhan tarik lehernya gitu, gak bisa, gak efek. Apalagi dipatahin kakinya sama Tuhan gitu, gak efek. Dipatahin kakinya kita gak mungkin deket sama Tuhan. Marah iya. Kenapa ini terjadi dalam diriku? Gitu. Kenapa ini terjadi pada aku? Begitu manusia. Makanya Daud yang tadinya hanya bisa mengembalakan kambing dan domba, diproses Tuhan sedemikian rupa, diubahkan Tuhan sedemikian rupa menjadi raja yang besar, raja yang mampu memimpin segitu banyak orang. Bangsa Israel itu bangsa yang besar, Bapak Ibu. Banyak sekali. Lalu kemudian yang kedua, di dalam janji Tuhan ada kalanya dia kayak pesawat Lion. Loh salah, saya kok jadi nyebut. Nanti di-cut ya Pak, gak boleh nyebut merek. Tapi seperti pesawat kebanyakan kalau kita misalnya lagi mau keluar kota, banyak delay-nya. Banyak delay-nya. Tuhan kok lama banget, tapi masih mending nunggu pesawat. Pesawat paling lama delay-nya 2 jam, pernah sih saya 5 jam. Akhirnya dibalikin duit tiket begitu ya. Tapi kalau janji Tuhan, bayangin berapa ratus tahun. Tuhan kenapa janjimu itu lebih lama daripada delay pesawat? Ya, tapi Tuhan tidak pernah namanya melupakan janjinya. Bahkan ketika dia mengulur janjinya bukan karena dia lupa sama janjinya atau dia nggak mau melakukan janjinya atau dia nggak peduli lagi. Manusia juga nggak bisa pegang janji, masa gua harus pegang janji? Bisa aja Tuhan ngomong begitu. Tapi Rasul Petrus mengatakan, Tuhan bukannya lalai menepati janji, tapi karena dia ingin lebih banyak lagi orang diselamatkan. Dia ingin lebih banyak lagi orang diselamatkan, bukan lalai menepati janji. Dan yang ketiga, Tuhan berjanji landas. Kalau itu kan pesawat ya, nggak geradak geruduk begitu kan. Kalau misalnya pesawat lagi mau landing begitu kan, lalu kita udah deg-degan di dalamnya. Landingnya aman, tapi di atas nggak tahu deh. Karena saya hampir jatuh di pesawat. Gara-gara lewatin ruang kosong, pesawat yang saya tumpangin jatuh 3 detik dan semua lampu mati. Oksigen udah keluar semua waktu itu saya berangkat dengan jemaah hajinya sudah Allahu Akbar, saya doang yang teriak Tuhan Yesus saya mau mati ini gitu ya. Nah itu terjadi
dari perjalanan saya dari Dubai ke Indonesia, akhirnya sampai tuh pesawat nggak ke Indonesia, malah ke Singapura karena 3 pramugari dan pramugara patah leher karena jatuh kan kehantam. Saya bilang bahwa Tuhan, saya sudah mau mati ini, tapi saya bisa akhirnya mendarat dengan aman. Saya selamat. Keesokan harinya saya pulang ke Jakarta walaupun kaki gemeter, tangan gemeter gitu ya. Megang gelas tuh goyang kayak gempa karena masih deg-degan. Dan itu yang saya rasakan tentang janji Tuhan juga. Tuhan berjanji bahwa aku akan menyertai engkau, akan melindungi engkau. Aku akan memegang tangan kananmu, tapi ikut naik roller coaster. Kadang kita dibawa naik, kadang kita dibawa turun, kadang kita dibawa dalam tikungan yang udah mesti pembalap Formula One itu mah yang bisa, kalau nggak mah kita kepental gitu ya. Tuhan bawa, ayo terus gandeng tanganku, karena aku kan bilang bahwa aku akan pegang tanganmu sampai kapanpun aku pegang, tapi ya mau ikut aku. Aku mau bawa kau dalam tikungan-tikungan tajam. Aku mau bawa kau dalam jurang-jurang terdalam. Aku mau bawa kau dalam palungan-palungan yang terdalam. Dan aku mau angkat kau sampai ke puncak tertinggi. Capek. Jalan sama Tuhan itu melelahkan. Tapi percayalah bahwa janji Tuhan membuat kita aman, maka pasti aman. Tidak nyaman, tapi pasti aman. God promised a safe landing, not a calm passage. Bukan perjalanan yang tenang dan nyaman dan aman. Yang penting adalah endingnya selamat. Itulah janji Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak bisa bilang bahwa Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa pergolakan dalam hidup harus terjadi? Tuhan bilang, ya itulah kalau hidup sama aku. Sama kan teman-teman dari STT, setia juga bagaimana di pedalaman. Papa mertua saya juga pendeta di pedalaman, di Sangir Talaut gitu ya. Dan bagaimana teman-teman suami saya yang sama-sama pendeta Gemis harus menunggu kapal 2 hari untuk bisa mendapatkan pengobatan. Itu ke Sangirnya, masih ada pulau yang lebih kecil sampai akhirnya dia meninggal di kapal. Karena dia tidak bisa mendapatkan pengobatan. Saat itu juga ada hal-hal yang tidak menyenangkan, bukan? Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi percayalah bahwa seberat apapun perjalanan kita, tidak pernah kita ditinggalkannya. Selama tangan kita dipegang, gak bakal roller coasternya bikin kita mati. Jantungan iya, tapi gak bakal bikin kita mati. Hidup bersama dengan Tuhan kadang-kadang bikin kita jantungan. Hidup bersama dengan Tuhan kadang-kadang membuat kita menangis, membuat kita menjerit. Dan bahkan kita menghadapi begitu banyak persoalan dan kesulitan, tapi bukan karena kita melakukan hal yang buruk, karena itulah salib namanya. Tapi justru ketika kita sedang melakukan yang baik, akan lebih banyak guncangan dan lebih berat salibnya. Karena itu juga yang dialami Yesus. Janji Tuhan adalah janji yang manis, janji yang pasti, janji yang ya dan amin. Dan ketika kita menunggu janjinya, kita dibuatnya berkualitas. Kita dibuatnya berkualitas setiap hari. Sehingga kita sungguh-sungguh siap dan layak menerima janji yang manis itu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menanti janji yang manis itu. Amin. Jemaat sekalian, mari bersama dengan umat Allah yang disertai Tuhan di sepanjang masa, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang dari darah Maria,
yang derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, ditubuhkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, terus berkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sejahtera yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Silakan dulu kembali. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami bisa belajar dari pribadi Maria dan Daud. Pribadi yang begitu sederhana, tapi Tuhan bentuk sedemikian rupa sehingga menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi yang tegar, pribadi yang bisa melakukan kesalahan tapi bangkit dari kesalahan. Kami juga semua bukanlah pribadi yang sempurna ya Tuhan, tapi Tuhan panggil kami dan Tuhan lengkapi kami sehingga kami semakin hari semakin mampu untuk melihat kebaikan Tuhan, semakin mampu menunjukkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu adalah sebuah kebanggaan bagi kami, sebuah kepercayaan. Oleh karenanya kami mengucap syukur. Pada hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang berada di dalam keadaan sakit. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Andri. Kuatkanlah dia, istri dan anak-anak yang mendampinginya juga. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita, berikan mereka kekuatan. Ketika mereka melihat tidak ada pengharapan, sekalipun Tuhan, teguhkanlah hati mereka agar iman percaya mereka tidak lepas daripadamu. Karena Tuhan berjanji memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan yang terbaik dan kehendak-Mu lah yang nyata dalam kehidupan Pak Andri, Bu Febe sekeluarga. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibu kami terkasih Ibu Tiara yang seminggu yang lalu baru saja menjalani operasi lutut. Tuhan berkati dia, berikan pemulihan kepada kakinya sehingga dia dapat penuh dengan sukacita kembali lagi beraktivitas, menikmati aktivitasnya setiap hari, mampu melayani lagi, mampu ke gereja lagi, mampu melayani anak dan cucu-cucunya juga. Dan biarlah Tuhan kasih setia-Mu tetap ada pada hatinya sehingga di tengah masa pemulihan dia tetap bisa bersyukur dan tetap bisa menjadi berkat. Kami berdoa Tuhan untuk ibu kami, oma kami juga terkasih Ibu Natalia Sapala yang kemarin baru berulang tahun ke-81 dan sudah terbaring kurang lebih hampir 4 tahun. Tuhan kami percaya bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan, Engkau yang juga mengenal isi hati oma kami terkasih ini. Engkau tahu apa yang menjadi isi hati dan pikirannya, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi hasratnya. Ya Tuhan, dengarkanlah, jadilah sahabat yang terbaik baginya. Ketika ia tidak mampu berbicara dan mengungkapkan hatinya, isi hatinya kepada orang-orang terdekatnya, kami percaya Engkau mendengarnya dan memberi dia kelegaan. Berilah ia kekuatan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Sakian yang juga sudah lama sekali dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau juga berikan kesabaran, berikan ketabahan, berikan damai sejahtera, sehingga ketika ia harus melewati masa-masa sakitnya sekalipun, masa-masa lanjut usianya, ia tidak patah semangat. Ia tetap dapat mengingat Tuhan yang mengasihinya, Tuhan yang memedulikannya. Tuhan, hari ini kami juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang berada di dalam pergumulan, di antara suami dan istri, di antara orang tua dan anak, di antara seluruh keluarga besar. Biarlah Tuhan Engkau yang mau menolong dan memberikan setiap kami jalan keluar dari setiap persoalan yang harus kami hadapi.
Karena kami percaya jalan keluar yang terbaik hanya kami dapat daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, presiden dan segenap jajaran menteri. Tuhan berikan kepada mereka hikmat dan bijak, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin menjadi bangsa yang beragam, makin jadi bangsa yang kaya, makin jadi bangsa yang saling menghormati, penuh rasa tanggung jawab dan toleransi. Kami berdoa Tuhan untuk proses pemilihan penatua masa pelayanan 2018 sampai 2021. Kau yang terus menguatkan setiap anak-anak yang Engkau panggil di dalam nama-Mu. Lengkapilah mereka dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk menjadi pelayan Tuhan yang tangguh. Karena kami tahu Tuhan, melayani Tuhan bukanlah hal yang mudah dan ada kalanya tidak menyenangkan. Tapi kami percaya Tuhan yang akan menguatkan dan memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk panitia Natal hingga tahun baru 2018 yang masih terus akan melayani sampai tahun baru nanti. Berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan sukacita, sehingga berapapun banyak pelayanan yang mereka lakukan, mereka tetap memandang Tuhan dan dapat melakukannya dengan hati yang rela. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang berkuliah di STT Setia. Tuhan Kau telah memanggil mereka di dalam keterbatasan fasilitas yang mereka miliki. Hati mereka terbentuk dengan begitu luar biasa. Tuhan berkatilah hati mereka, pikiran mereka, sehingga mereka tetap ada di jalur yang Kau tempatkan bagi mereka. Dengan penuh kesetiaan mereka menjawab panggilan-Mu. Dengan dalam keterbatasan sekalipun mereka menjawab dan melakukan panggilan-Mu. Dan biarlah panggilan-Mu itu menggaung di dalam segenap kehidupan mereka, di tengah kemudaan mereka, menjadikan mereka pelayan-pelayan yang punya dedikasi. Dimanapun Tuhan menempatkan mereka, di pelosok-pelosok daerah yang paling terpencil sekalipun, kuatkanlah hati mereka. Dan biarlah nama-Mu terus dimuliakan lewat kehidupan dan pelayanan mereka. Kami percaya Tuhan Kau hadir justru di tengah keterbatasan. Karena Kau tidak memanggil yang sudah berkualitas. Tapi Kau membuat anak-anak yang kurang sekalipun. Kami yang kurang, kami yang punya banyak kekurangan dan keterbatasan ini. Kau bentuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh tangguh bersama dengan Tuhan. Biarlah Engkau ada dan terus memberkati STT Setia. Sehingga STT ini menghasilkan lebih banyak teolog-teolog dan pelayan-pelayan yang terbaik untuk pembangunan tubuh Kristus di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa harapan kami serta ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau yang punya kerajaan.
Jemaat Tuhan, firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata, "Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ungkapan syukur." Marilah kita menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Ingatlah, Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, terutama melalui sikap hidup kita yang memuliakan Dia. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan
Riri. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasa-Mu, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas janji-Mu yang pasti dan manis yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Berkat kasih dan rahmat-Mu yang besar dan mulia. Tuhan, harta, karya, dan tahta yang kami persembahkan bagi-Mu, bahkan kasih dan bakti kami Tuhan, tidaklah setara dengan kemurahan-Mu. Terimalah dan pakailah hidup kami, bakti kami Tuhan, untuk menjadi persembahan dan hidup, dan berkenan melukiskan kasih-Mu. Urapi tangan, bibir, mulut kami, di dalam kami mengelola persembahan ini, untuk menjadi saksi kebaktian-Mu, untuk menjadi saksi kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ingatlah, janji Tuhan adalah manis. Tetaplah berharap dan berpegang pada janji-Nya. Kami senantiasa berharap pada janji Tuhan. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau pergi jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau kerja pagi dan petang, janganlah engkau mengandalkan kuatmu. Jika kau letih, badan pun lelah, datang padanya kau akan dipulihkannya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Janji Tuhan manis ketika kita mau melihatnya dari kacamata Tuhan.
tapi akan terasa pahit, melelahkan, dan tidak menyenangkan kalau kita melihat dari kacamata kita sebagai manusia. Jadi arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Dan pujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita bersama pergi dengan membawa berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Karena ialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Toki toto